Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Amalia dengan NIM 2104253. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya yaitu tugas pertemuan 20 tentang SIM dan konsep kompetitif advantage. Baiklah, di sini saya pertama akan menjelaskan mengenai praktik hacking. Hacking adalah kegiatan peretasan untuk mencari kelemahan ancaman di sebuah komputer dan jaringan. Ada dua jenis hacking, yaitu ethical hacking dan illegal hacking. Ethical hacking itu dilakukan untuk tujuan positif dan membangun, sedangkan illegal hacking dilakukan untuk tujuan negatif dan merusak. Dalam kegiatan ethical hacking, seorang hacker harus memiliki pengetahuan luas tentang jaringan yang hendak dicek. Selain itu, seorang ethical hacking harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai sistem, jaringan, program codes, dan juga keamanan. Tahapan hacking yaitu reconnaissance, scanning, gaining access, maintaining access, dan covering track. Selanjutnya, pencurian di dunia maya. Pencurian data pribadi di dunia maya semakin marak dan beragam. Berikut ada beberapa bahaya yang dapat terjadi akibat pencurian data tersebut seperti penipuan atau pinjaman online. Pencurian data pribadi akan berpura-pura sebagai pemilik data, lalu meminjam sejumlah uang yang nantinya akan dibebankan kepada pemilik identitas sebenarnya. Yang kedua, ancaman dari phishing. Yang mana pencurian ini dilakukan berlaku dengan mengirimkan email disertai dengan pesan genting atau manipulatif supaya korban membeberkan data pribadi dan informasi layanan bank pada suatu link atau lampiran. Yang ketiga ada bobol rekening dan layanan keuangan lainnya. Yang keempat, resiko terdampak phishing dan spoofing dan cracking. Yang kelima ada sasaran pengajuan pinjaman. Baiklah, selanjutnya mengenai penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Penggunaan tidak sah atas sistem komputer dan jaringan dapat disebut pencurian waktu dan sumber daya. Hal ini berkisar dari melakukan kegiatan konsultasi pribadi atau keuangan pribadi atau memainkan video game. Untuk menggunakan secara tidak sah internet di jaringan organisasi. Selanjutnya mengenai pembajakan software. Pembajakan software adalah tindakan melanggar hak cipta atas software atau program komputer yang dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dampak pembajakan software. Pembajakan software ini dapat merugikan pemilik hak cipta karena kehilangan pendapat dan hak atas karya ciptanya. Pengguna yang menggunakan software bajakan juga dapat merugikan karena software tersebut tidak mendapatkan dukungan teknis dan pembaruan dari pemilik hak cipta. Yang ketiga, pembajakan software juga dapat merugikan industri software secara keseluruhan karena mengurangi motivasi para pengembang untuk menciptakan software terbaru. Baiklah, selanjutnya mengenai pelanggaran hak cipta intelektual. Yang mana dampak dari pelanggaran ini yaitu dalam sistem informasi manajemen dapat merugikan pemilik hak cipta karena kehilangan pendapatan dan hak atas karya ciptanya. Yang kedua, penggunaan yang menggunakan informasi atau data yang dilanggar hak ciptanya juga dapat merugi karena informasi atau data tersebut tidak sah dan dapat berakibat pada sanksi hukum dan keamanan. Password Terascape dan firewall adalah dua jenis alat penjaga keamanan yang terbanyak digunakan dalam mengatasi permasalahan pelanggaran hak cipta intelektual ini. Yang selanjutnya, pertahanan dari virus. Banyak organisasi yang membangun pertahanan melawan penyebaran virus dengan memusatkan distribusi serta pembaruan software antivirus sebagai tanggung jawab dari Departemen Sistem Informasi mereka. Organisasi lainnya melakukan outsourcing untuk tanggung jawab perlindungan dari virus ke ISP atau Organisasi Telekomunikasi atau Manajemen Keamanan. Strategi yang digunakan untuk pertahanan melawan virus yaitu pertama, implementasikan pertahanan virus tersebut. Yang kedua, gunakan kode etik. Ketiga, lindungan dari trojan email. Yang keempat, waspada berbagai jenis ancaman. Yang kelima, selalu waspada. Yang keenam, gunakan perangkat lunak antivirus. Yang ketujuh, perbarui perangkat lunak secara teratur. Yang kedelapan, yaitu cadangkan data. Baiklah, materi terakhir mengenai etika dalam SIM. Etika dalam sistem informasi manajemen sangat penting untuk memastikan bahwa pengguna sistem informasi dilakukan dengan cara yang benar dan baik. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal etika sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu hak
milik, dan kewajiban. Kode etik sistem informasi manajemen harus mencakup topik-topik seperti lisensi penggunaan perangkat lunak, kepemilikan data, dan kewajiban pengguna untuk menjaga kerahasiaan informan. Yang kedua, pengendalian dan kontrol. Dalam menghadapi masalah etika dan keamanan sistem informasi, diperlukan pengendalian dan kontrol terhadap sistem informasi yang dapat mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan. Yang ketiga, nilai-nilai moral dan etika. Penggunaan komputer dalam bisnis harus diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etika dari para manajer, spesialis informasi, dan pengguna. Yang keempat yaitu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum ini juga sangat penting dalam hal etika dalam sistem informasi manajemen. Karena kepatuhan terhadap hukumlah yang akan mengatur bagaimana penggunaan sistem informasi manajemen di dalam suatu perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan baik dan benar. Yang kelima, penghindaran konflik kepentingan. Penggunaan sistem informasi harus menghindari konflik kepentingan, karena ini akan mengganggu sistem tersebut untuk dapat berjalan dengan baik. Baiklah, sekian dari saya mengenai materi SIM dan konsep kompetitif Advantage. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.